got so much money. Kami dari kelompok 6 kelas 11 TKJ 1 akan mempresentasikan materi tentang perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama, saya Rizky Amelia Putri, absen 29 sebagai ketua kelompok. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Maria Fatmawati, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Syarifah Dani, absen 3. Perkenalkan, nama saya Nela Sarah Mulida, absen 23. Perkenalkan, nama saya Akan Ego, nomor 2. Perkenalkan, nama saya Safi Musafii, nomor terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Ciri-ciri perlawanan yang terjadi sebelum lahirnya kesadaran kebangsaan atau kesadaran nasional adalah sebagai berikut. 1. Bersifat lokal. Perlawanan dilakukan oleh tiap kerajaan sebagai reaksi langsung terhadap pelanggaran kedaulatan atau kesewenang-wenangan penjajah di tempat itu. Dengan kata lain, perlawanan bersifat lokal. Kerajaan lain tidak terlibat kecuali jika diminta bantuan. Dalam saat ini belum ada kesadaran nasional. Meskipun demikian, kerajaan-kerajaan di Nusantara menghadapi musuh bersama, yaitu bangsa penjajah yang serakah dan sewenang-wenang. Adanya kesadaran akan musuh bersama ikut melahirkan perasaan senasib, sepenanggungan, dan kemudian melahirkan kesadaran nasional. 2. Bergantung pada pimpinan karismatik. Perlawanan bersenjata mengandalkan tokoh karismatik seperti raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemuka agama, dan rakyat yang berpengaruh atau yang dianggap memiliki kesaktian. Ketika sang pemimpin tewas atau tertangkap, rakyat tercerai-berai ketika sang pemimpin dan pahlawan pun berhenti. Itulah yang terjadi dalam perang Diponegoro, perang Aceh, perang Makassar, perang Padri, dan perang Tapanuli. 3. Perlawanan mengandalkan kekuatan senjata. Teknologi persenjataan modern belum dikenal oleh rakyat Nusantara. Mereka mengandalkan bambu runcing, kelawang, pedang, atau keris. Mereka meskipun mengandalkan senjata tradisional, Belanda kerap kewalahan, bukan karena senjata tradisional itu lebih ampuh dari senjata modern Belanda di medan gerilya, melainkan karena semangat rakyat Nusantara melawan kesewenang-wenangan Belanda. 4. Mudah dipecah belah. Kepatuhan terhadap seorang pemimpin serta ketiadaan pemahaman terhadap kepentingan bersama membuat rakyat sering mudah dipengaruhi imbalan materi untuk melakukan pengkhianatan. Itulah politik David Impera Belanda. Cara ini sangat efektif untuk melemahkan perjuangan rakyat. Timurah di Maluku, 1817. Perlawanan rakyat Maluku menandai perlawanan pertama rakyat Indonesia pada masa kekuasaan kedua Belanda. Kedatangan kembali Belanda pada tahun 1817 tentang oleh rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Lesi Patimura. Mereka tidak pernah melupakan keburukan VOC. Pertama-tama perlawanan dilakukan dengan membakar perahu-perahu pos di pelabuhan. Pasukan Patimura kemudian mengepung dan menduduki benteng Durstede dan benteng Depercik yang menewaskan pimpinannya Mayor van den Berg. Setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Batavia, Patimura melanjutkan perlawanan dengan cara gerilya. Pada November 1817, pasukan Patimura semakin terdesak. Ia kemudian ditangkap dan sebulan kemudian dijatuhi hukuman gantung di tengah alun-alun kota Ambon. 2.
sampai 1855 adalah putra tertua Umeng. Dari masa kecil sampai remaja ia tumbuh besar bersama neneknya, Ratu Ageng di Tegalrejo, Jawa Tengah. Di tempat itu ia dikabarkan rajin bersamandi, mempelajari kitab-kitab agama Islam, karya sastra serta sejarah Jawa. Dia akrab dengan lingkungan pesantren. Pada 1805 sampai 1808 ia mengalami semacam pengalaman religius yang unik. Pengalaman itu membuat dia yakin bahwa dia adalah calon raja Jawa yang ditunjuk secara supranatural. Ia melakukan ziarah ke tempat-tempat keramat yang berhubungan dengan dinasti Mataram. B. Kondisi sosial politik di Jawa. Kondisi sosial politik di Jawa sebelum dan sekitar tahun 1825 diwarnai hal-hal berikut. 1. Semakin kuatnya campur tangan Belanda terhadap urusan internal kerajaan, terutama sejak zaman H.W. Daendels. 2. Raja-raja diperlakukan seperti bawahan Batavia, pusat kekuasaan Belanda di Jawa. Umengkubuwono misalnya menentang sikap tersebut. Antipati pihak kerajaan memuncak ketika Daendels pada 1811 menghapus uang sewa daerah pesisir yang seharusnya diberikan kepada pihak kerajaan. Padahal perjanjian sewa menyewa daerah pesisir ini sudah berlaku sejak 1746. 3. Secara internal lingkungan istana sendiri diwarnai praktik korupsi dan persekolongan yang merusak ketahanan serta kestabilan kerajaan. Hal tersebut memudahkan Belanda melakukan intervensi serta menerapkan politik adu domba. Diponegoro menunggu momentum yang tepat pada bulan Mei 1825. Belanda membangun jalan baru yang dekat dengan Tegalrejo, tempat tinggal di Ponorogo. Belanda memasang patok kayu sebagai batas pembangun jalan dan melewatkan makam leluhur di Ponorogo. Hal ini dilakukan Belanda tanpa persetujuan. Ponorogo mengorbankan perlawanan terhadap Belanda dan berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai wilayah dan golongan di Pulau Jawa, termasuk bangsawan. Ia dan para pengikutnya bangun pertahanan di Bukit Selorong. Perlawanan di Ponorogo meluas sampai di Jawa Timur. Menghadapi perlawanan yang kuat, Belanda mendapatkan pasukan dari Sumatera Barat yang sedang berperang melawan kaum Padri dari setiap daerah yang berhasil diduduki Belanda. Di antara benteng-benteng tersebut dibangun di jalan penghubung antara pasukan gerak cepat untuk memutus garis komando dan ruang gerak pasukan di Ponorogo. Sistem benteng sel mempersempit ruang gerak pasukan di Ponorogo. Belanda kemudian menargetkan di Ponorogo agar menyerah. Belanda juga mengumpulkan adanya pemberian hadiah 200 juta ringgit kepada siapa saja yang berhasil menangkap di Ponorogo, hidup atau mati, karena tidak tanggapi oleh rakyat. Belanda
menerapkan tipu muslihat, yaitu pura-pura mengajak di Ponorogo berkunjung. Melalui saat itu di Ponorogo tertangkap di Malang, Jawa Tengah, lalu diasingkan di Manado pada tahun 1830 dan Makassar. Ia wafat di Makassar pada 18 Januari tahun 18. Perang Padi 1823 sampai 1838. Perang Padi adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, wilayah kerajaan Panggaluh dari tahun 1803 hingga 1838. Bermula dari konflik internal, yaitu antara golongan adat dan golongan ulama. Perang ini berubah menjadi perang melawan Belanda. Belanda sudah lama mengincar tanah Minang, terutama untuk menguasai perdagangan kopi komoditas unggulan tanah Minang, serta sebagai pintu masuk untuk mengendalikan perdagangan ada di Aceh dan Selat Malaka. A. Perang Saudara. Kaum Padi lawan kaum adat 1803 sampai 1821. Pemicu perang antara golongan ulama yang disebut kaum Padi dan golongan adat adalah adanya keinginan dari 3 orang ulama asal dari atau Kodir Aceh untuk memberlakukan syariat Islam di seluruh tanah Minang. Karena itu, gerakan pembaruan ini disebut juga dengan gerakan Padi. Walaupun telah memeluk Islam, masyarakat Minangkabau termasuk kaum adat istana dinilai masih belum mengatur adat kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam, di antaranya perjudian, di antaranya persambungan ayam, aspek adat radikal, mengenai warisan, penggunaan candu, minuman keras, tembakau, dan serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama. Karena selalu tidak memperoleh kata sepakat dengan kaum adat, pecahlah perang antara kaum Padi dan kaum adat. Wilayah kerajaan Panggaluh dan sekitarnya pada tahun 1803. Pemimpin kaum Padi adalah Muhammad Sohab alias Tuanku Imam Bonjol 1772 sampai 1864. Pada 1815, kaum Padi di bawah Tuanku Pasaman menyerang Panggaluh. Sultan Arifin Murni-Shah dan keluarganya melarikan diri dari istana Panggaluh dibakar. Sebagian besar keluarga kerajaan kemudian hidup di tanah datar, tapi Sultan Arifin lolos. Kemenangan kaum Padi nyaris sempurna. Kaum Padi lalu menyebar ke Tapanuli Selatan, mengislamkan orang-orang Batak yang masih menganut agama asli. Langkah kaum Padi kemudian terhambat oleh tibanya orang Belanda di Batak pada 1819. B. Kaum Padri melawan Belanda, kaum adat 1921 sampai 1832. Dalam keadaan terdesak, Sultan Arifin meminta bantuan Belanda pada 1821. Permintaan ini disambut Belanda dengan syarat pihak kerajaan menyerahkan Minangkabau kepada Belanda dan tidak lagi mempunyai kekuasaan yang nyata. Pasca perjanjian tersebut, berlangsunglah perang kaum Padri melawan Belanda kaum adat 1921 sampai 1838. Pada 1925, Sultan Arifin Murni-Shah dibunuh oleh kaum Padri. Pada 1925, Belanda memprakarsai perdamaian dengan kaum Padri melalui perjanjian Masang. Alasan utama dibuatnya perjanjian ini adalah pada saat yang sama Belanda menghadapi perang yang lebih besar di Jawa, yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1925 sampai 1830. Untuk menghadapi Perang Jawa, pasukan di Sumatera Barat diperintahkan untuk membantu. Bagi Belanda, mempertahankan Jawa lebih mendesak daripada menguasai Sumatera. Selain itu, terlibat dalam 2 perang sekaligus pada saat yang sama akan menelan sumber daya yang besar, baik manusia maupun uang. Hal itu ditambah lagi oleh 2 kenyataan berikut. 1. Kaum Padri tidak mudah dikalahkan.
2. Pada saat yang sama, Belanda menghadapi perang-perang lain di Eropa, terutama dengan Belgia. C. Kaum Padri adat melawan Belanda 1831 sampai 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda melanggar perjanjian Masang dan mencoba menundukkan kembali kaum Padri. Namun pada saat yang sama, Tuanku Imam Bonjol telah berhasil merangkul kaum adat dalam sebuah perjanjian damai di Bukit Marapalam, Tanah Datar, yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato atau Piagam Bukit Marapalam. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan sebuah kompromi antara kaum Padri dengan kaum adat, yang isinya adat Basandi, syarak Basandi, Kitabullah. Adat Minangkabau berlandaskan Islam dan Islam berlandaskan Al-Quran. Belanda pun menghadapi kaum Padri dan kaum adat sekaligus. Belanda memotong garis bantuan ekonomi gerakan perlawanan dengan menguasai pesisir barat dan pesisir timur yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau. Strategi itu didukung dengan strategi benteng sel-sel, salah satunya adalah benteng Fort de Croix.